Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naomi Sylvia Wardani dengan NIM 2320824. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan IPA kelas 9 mengenai sistem produksi manusia. Namun sebelum masuk materi pembelajaran, ada baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, mengidentifikasi fungsi bagian-bagian organ reproduksi manusia. Yang kedua, menjelaskan proses reproduksi manusia. Yang ketiga, mengetahui tanda-tanda pubertas pada laki-laki dan perempuan. Yang keempat, mengetahui gangguan apa saja yang ada pada sistem reproduksi. Dan yang kelima, mengetahui cara menjaga kesehatan sistem reproduksi. Nah, bisa dilihat pada gambar di atas, sistem reproduksi dibagi menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pria dan sistem reproduksi wanita. Pada pria sebenarnya organ-organnya ada banyak, namun yang saya cantumkan baru ada 4 saja yang paling penting, yaitu testis, vasa deferentia, penis, dan epididymis. Sedangkan organ pada wanita ada ovarium, oviduk, uterus, dan vagina. Nah, pertama kita harus tahu dulu nih, sistem reproduksi manusia itu apa. Sistem reproduksi manusia adalah sistem organ yang bertanggung jawab atas proses reproduksi, yaitu pembuatan individu baru. Nah, sistem ini berbeda loh antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama kita bahas dulu sistem reproduksi pada laki-laki. Bisa dilihat pada gambar di atas, ada testis. Di luar testis ada ductus epididymis dan ada selubung yang melapisi testis yang bernama skrotum. Kemudian ada saluran yang bernama vasa deferentia, kemudian ada vesikula seminalis, kemudian ada kelenjar prostat, kelenjar Chopper, kemudian disalurkan kembali ke saluran uretra dan keluar. Selanjutnya kita bahas fungsi organ reproduksi. Yang pertama penis. Penis di sini sebagai saluran kencing atau urin dan saluran sperma. Ada skrotum yang menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma. Selanjutnya ada testis. Di sini testis berfungsi sebagai memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya ada ductus epididymis yang berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Ada vas deferens berfungsi untuk menghubungkan epididymis dan uretra. Ada juga kelenjar vesikula seminalis. Nah, di sini kelenjar vesikula seminalis berfungsi sebagai untuk menghasilkan zat yang dibutuhkan untuk perkembangbiakan sperma. Dan juga ada uretra sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Ada kelenjar Chopper yang berfungsi untuk menghasilkan lendir dan cairan bersifat basah. Ada juga kelenjar prostat yang berfungsi untuk menghasilkan cairan bersifat asam. Selanjutnya kita bahas mengenai sistem reproduksi pada wanita. Gambarnya di atas sudah jelas banget ya. Ada vagina, ada serviks, ada uterus, ada saluran oviduk atau tuba fallopi nama lainnya. Ada juga ovarium. Nah, setelah ini kita lihat fungsi dari setiap organnya. Ovarium sendiri berfungsi menghasilkan sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Ada tuba fallopi yang berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan ovarium dengan uterus. Nah, di tuba fallopi ini juga sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Ada vagina sebagai saluran penghubung uterus dengan dunia luar. Vagina sendiri juga berfungsi sebagai saluran lahir. Ada uterus yang berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin. Yang kita bahas bagaimana terjadinya proses reproduksi. Proses reproduksi dimulai dengan pembuahan atau fertilisasi, yaitu peleburan antara sperma dan sel telur. Zigot hasil pembuahan akan berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin di dalam uterus. Nah, selanjutnya kita bahas pubertas. Pubertas adalah masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa. Pada masa pubertas terjadi perubahan fisik dan psikologis akibat peningkatan hormon seks. Nah, ada beberapa tanda pubertas pada laki-laki. Salah satunya yaitu tumbuh jakun, tumbuh rambut di area tertentu, suara membesar, dan mengalami mimpi basah. Sedangkan pada perempuan
yaitu payudara membesar, menstruasi, tumbuh rambut di kemaluan dan ketiak, dan pinggul melebar. Itu salah satunya ya. Selanjutnya kita bahas kesehatan reproduksi. Menjaga kesehatan reproduksi sangat penting untuk mencegah berbagai penyakit. Beberapa cara untuk menjaga kesehatan reproduksi antara lain: yang pertama, kita harus menjaga kebersihan organ reproduksi. Selain itu, kita harus memilih pasangan hidup yang sehat. Dan kita harus menunda pernikahan dan kehamilan di usia yang kurang tepat. Selanjutnya, melakukan pemeriksaan kesehatan secara teratur dan juga mencegah penularan penyakit menular seksual. Selanjutnya, gangguan pada sistem reproduksi. Beberapa gangguan pada sistem reproduksi antara lain infertilitas atau ketidakmampuan untuk memiliki anak. Ada juga kanker testis, kanker yang terjadi pada testis. Ada juga kista ovarium, kista berisi cairan pada ovarium. Ada kanker serviks. Di sini kanker serviks berada pada leher rahim, dan ada mioma atau tumor jinak pada uterus. Nah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.